Hello and welcome back to FPL Bias. Kita balik lagi nih setelah 2 minggu Ramadan break. Unfortunately Iza dan Mike nggak bisa join hari ini, tapi nggak apa-apa karena episode ini kita ada guest host baru lagi nih. Tapi ada juga guest host Davi yang waktu itu udah pernah join. Halo. Sekarang join lagi. Yang baru nih ada Kevin nih. Welcome guys. Halo. Apa kabar semua? Apa kabar? Baik. Aman. Van, perkenalan dulu nih. Jadi seperti biasa, kalau guest host FPL Bias nih harus ada pertanyaan dulu nih yang harus dijawab. Apa Jadi yang pertama kasih tahu dulu nih kita nama tim lo season ini apa. Terus udah main FPL berapa lama? Ranking paling tinggi lo tuh berapa dan kapan? Sama bela tim IPL-nya apa? Sama yang terakhir, karena ini FPL bias, seberapa bias sih FPL tim lo sekarang? Gitu. Oke. Silakan. Oke. Nama tim FPL gue namanya Miskin Taktik FC. Gue udah main FPL dari tahun 2015, udah 8 tahun, cuma mungkin baru mulai seriusnya pas pandemi 2 tahun yang lalu ini. Rank tertinggi gue tuh mungkin sekarang ya, udah top 70 dunia. Gila. 70K. 70 atau 70.000? 70.000, sorry. 70K, sorry. Gue bela timnya udah kelihatan harusnya yang lolos ke FA Cup tahun ini. Let's go. Final. Sama tim gue mungkin kurang bias. Gue cuma ada Shaw sekarang karena Rashford minggu lalu dijual. Cuma kita lihat nanti. Yeah. Oke. Ya udah, kita langsung mulai dengan bahas game week 32 dulu kali ya. Sekalian poin kita masing-masing juga. Kalau gue itu nggak tahu ya ini bilang jelek apa enggak. Jelek sih kayaknya ya. Gue cuma dapat 54 poin. Gue kaptennya Martinelli 18. Terus ada Saka juga kan yang double digit juga 13 poin. Sisanya biasa aja sih, blanking malah. Kane 1 gol walaupun abis dibantai sama Newcastle. Terus udah sih, sisanya White paling dapat 4 poin, tapi sisanya ya 2 sama 3 doang sih. Jadi ya jelek lah. Dan gue cuma main 10 orang karena gue nggak punya free hit kan. Iya. Iya, gue cuma main 10 orang doang. Kalau kalian gimana? Kita start dari Davi dulu kali ya. Nah iya, ngomong-ngomong free hit nih kan, tim gue minggu ini free hit nih ya. Dan alhamdulillah tertinggi di FPL Bias, alhamdulillah. Tapi walaupun aman gak sebagus yang gue plan out sih. Soalnya asli di bench tuh ada kayak 28 poin. Di bench tuh ada 28 poin, sumpah itu kocak banget. Terus Watkins ngeblank, Trippier ngeblank, terus nggak tahu kenapa gue masukin Edward itu nggak, kenapa ya? Itu masukin Edward tuh nggak jelas, itu ngeblank. Terus kayak di bench tuh ada 10 Andreas, 10-nya Kastanye sama 6-nya Guehi, itu tuh agak nyesek sih, walaupun tertinggi tapi harusnya bisa kayak 80 gitu loh, atau 90 lah setidaknya itu nggak sih? Iya. Sayang banget sih. Tapi kenapa? Gue mau nanya, kenapa Edward sih yang dipilih? Nggak masukin Andreas aja? Gini, jadi gimana ya? Awal-awal tuh pokoknya kan udah ada plan tuh mau siapa aja. Nah, habis itu yang terakhir tuh lagi ngeliat-liat aja siapa yang bisa dimasukin. Itu tuh udah bener-bener tinggal 1 jam terakhir. Gue masukin Edward tuh 1 jam terakhir. Itu soalnya masih nggak cukup kan budgetnya. Akhirnya gue masukin aja yang cukup gitu loh. Terus tapi nggak gue keluarin, tapi nggak dikeluarin. Abis itu ya udah dia nyangkut di sana dan ya 10-nya di bench gitu. Jadi aslinya sih happy paling tinggi, tapi kayak kurang gitu. Could have been better ya. Iya, harusnya bisa ke 5 loh, harusnya bisa naik gitu. Harusnya bisa naik tapi masih nyangkut di 6. Yeah. Kalau Kevin gimana nih? Gue juga free hit minggu ini, poinnya nggak terlalu memuaskan, 62. Walaupun average-nya 42, cuma menurut gue free hit tuh harusnya bisa lebih gede. Blank sama Trippier, Alex Moreno, Gakpo yang ternyata nggak ngapa-ngapain juga, Jesus, Watkins, Solanke, yang gue kira bakal bisa jadi differential ternyata nggak juga.
poin gedenya Saka, Salah sama Martinelli. Ya, sama John Stone lumayan 10. Walaupun agak menyesal karena ternyata tim yang nggak go free hit minggu lalu ada Jacob Murphy yang ternyata pecah banget minggu ini. Yang nggak masuk akal sih. Ya emang FPL suka gitu sih. Iya, kan kayak gue Jacob Murphy nggak pernah gede-gede amat. Maksud gue kayak gue cuma naruh supaya bench warmer aja lah. Kayak kalau misalkan ada yang akan ngeblank mungkin dia akan masuk poinnya. Cuma ternyata dia pecah, nggak ada yang nyangka juga sih. Ya, Jacob Murphy yang paling tinggi sih kayaknya ya, sama Saka 13 poin. Sama Saka, iya. Gila, dijual malah jadi yang paling tinggi loh. Ada gila, itu nyesek banget sih. Nah iya, itu dia. Itu nyesek banget sih, dijual paling tinggi. Suka gitu emang kayak gitu. FPL tuh bikin stresnya emang kayak gitu. Nah lanjut, kalau di FPL by Spot Mini League ranking nih, gue unfortunately keluar dari top 10, turun ke 11. Sialan, gue udah tahu banget, udah ranking gue udah akan turun terus sih. Gue udah gak punya chip sama sekali. Davi naik ke 6. Nah, terus Kevin juga naik ke 4 ya. Dan beda 22 poin nih sama nomor 3. Bisa lah kejar top 3. Walaupun semoga Chips masih ada 2, insya Allah bisa. Ya, 6 pertandingan lagi ya, 6 game week lagi ya. Ya, 6 game week lagi. Si Mugi Mate nih masih nomor 1 aja so far. Dan yang paling tinggi kayak tadi Davi bilang, minggu ini Davi ya. Walaupun harusnya bisa ke 5 loh minggu ini, tapi cuma di 6 doang. Kesel. Ya bisa. Masih ketat lah ininya. Tapi masalah gitu Bang Kevin kan masih ada chips ya. Gue juga udah gak ada chips. Ya. Sama kita nih. Nih main-mainan chips nih udah paling penting nih terakhir ini. Udah lumayan esensial. Yoi. Ya udah. Sebelum kita mulai, gue mau mention dulu nih newly confirmed double game week. Nah, jadi udah confirm dari EPL kalau nanti game week 36 dan 37 itu akan jadi double game week untuk beberapa teams. Di 36 akan ada Brighton sama Newcastle nih yang akan main 2 kali. Dan di game week 37 itu ada 4 yang akan main double. Jadi ada Brighton lagi. Jadi Brighton tuh back-to-back double game weeks. 36-37. Chelsea, Manchester City sama Manchester United. Nah, speaking of double game weeks, gue mau kasih refresher juga nih. Mungkin ada yang lupa. Kalau nanti weekend ini ya, di game week 34 itu akan ada double game week juga nih. Buat 6 tim. Ada Fulham, West Ham, Liverpool, Manchester City, Brighton, sama Manchester United. Nah, kayak biasa nih, kalau ada double game week kan pasti game week sebelumnya kita udah harus bikin strategi kan buat yang current game week dan double game week mendatang. Nah, kayak sekarang nih, dengan ada double game week 34, di double game week 33 nih, kita udah harus mikirin nih bentuk squad kita nanti nggak cuma di 33, tapi di 34 juga. Dan apalagi ditambah sekarang 36 sama 37 juga double game week. Kalau dilihat dari fixtures difficulty rating di game week 33 dan seterusnya nih, sebenarnya ada 5 tim nih yang menarik buat ditarget aset-asetnya. Jadi ada Brighton, MU, City, Liverpool, sama Newcastle. Jadi mungkin paling kita bisa discuss start dari situ kali ya. Kita start dari Brighton dulu nih. Di game week 32 mereka nggak main kemarin karena ada semifinal lawan MU. Unfortunately mereka udah kalah semalam. Terus di double game week 33 ini mereka akan lawan Forest away. Sebenarnya rasanya sih tiap episode nih ya di FPL Bias tuh kita ngomonginnya Brighton mulu. Sering banget. Tapi emang menurut gue emang well deserved sih buat sering diomongin karena emang mereka mainnya tuh enak banget kan buat ditonton, full attacking dan flowing football lah bisa dibilang. Kalau ngomongin Brighton nih, Van, kan lo cuma ada satu Brighton kan, si Mitoma nih. Iya. Lo akan rencana nambah nggak nih? Dan kalau iya, siapa nih yang lo akan masukin dan kapan lo mau masukin nih? Karena yang kayak gue bilang tadi, Brighton kan double di 34, itu dia lawan Wolves sama MU. Terus ntar double lagi di 36 sama double lagi di 37. Jadi
mereka tuh satu-satunya tim nih yang double-nya paling banyak sampai akhir musim. Gimana? Mungkin gue akan masukin sekarang kalau misalkan gue decide to wild card this game week. Mungkin yang paling menarik Solly March ya, di harga 5,2 dia yang paling banyak bikin big chance dan harganya nggak terlalu mahal, walaupun nggak differential banget menurut gue, tapi kadang differential tuh nggak terlalu membuat kita jadi naik juga kalau misalkan emang ngejar, ya kan. McAllister juga oke, kalau buat ngambil penalti dia banyak ngambil juga menurut gue. Dan semalam juga Veltman udah dimainin lagi, jadi pas lawan MU di FA Cup, jadi nggak tahu nih game week 3 McAllister posisinya bakal di mana. Cuma menurut gue paling essential kalau mau nambah Solly March itu lebih penting. Oke. Nah, kalau tadi lo bilang differentials kan, buat managers nih yang emang butuh differentials buat push rank, karena ya kalau kita ya pakai yang banyak di own sama managers lain tuh nggak akan ngaruh kan buat rank kita. Nah, yang bisa jadi menurut gue ya, yang bisa jadi differential dari Brighton itu si Enciso ini nih, karena di 2 match terakhir si McAllister posisi mainnya mundur kan, lebih ke CM CDM gitu. Dan Enciso yang CAM ya. Enciso juga harganya 4,6. Apalagi setelah ngegolin winning goal lawan Chelsea, Duff. Ingat kan Duff? Nggak ingat. Udah nggak diingat lagi Chelsea sekarang kalau main udah males. Jelas. Itu bagus banget sih golnya. Dan semalam juga pas lawan MU di FA Cup, dia lumayan banyak bikin chances sih. Tapi balik lagi nih, kayak tadi Kevin bilang, tergantung dari McAllister. Karena si Enciso mainnya cuma dimainin karena si Veltman cedera, terus Gross kan pindah posisi tuh, gantiin Veltman di RB. Habis itu McAllister gantiin posisinya Gross yang di tengah CM CDM gitu, terus Enciso yang di depan. Nah, tapi kalau si Veltman-nya udah masuk lagi, bisa jadi Enciso nggak dimainin. Kayak contohnya tadi malam sih, bener-bener persis tadi malam ya, FA Cup lawan MU. Jadi Enciso di sub-nya sama si Veltman. Nah, jadi Enciso nggak main full time sih. Gini gitu. Jadi my point is kalau buat Enciso, buat differential, jadinya kemarin menarik, tapi karena Veltman udah main lagi tuh masih wait and see lagi sih sebenarnya. Takut diganti lagi. Sebenarnya gue mau Evan Ferguson sih buat differential. Tapi pas lawan Chelsea dia cedera juga kan. Tapi ya kalau sebenarnya dia udah fit itu bisa banget sih buat consideration. Jadi cadangan karena dia murah juga kan, cuma 4,6 juga. Jadi ekstra duitnya itu bisa dibeli buat yang lain. Buat apa differential kalau di bench ntar sakit hati kayak tim gua. Ya ini ya PTSD ya. Salah choose. Salah pemain. Kalau nah, nextnya nih gue mau bahas tim kita nih, Van. MU. Ini udah jarang nih habisnya. MU ada 2 orang. Biasanya kan gue sama Iza sama Mike. Nah, sekarang dari kemarin kayak cuma gue sendiri doang nih MU-nya. Sekarang udah ada MU lagi. Yoi. Di 3-3 nih mereka akan lawan Spurs away, dan 3-4 mereka double game week lawan Villa at home, terus Brighton away. Mungkin start dari David dulu ya biar nggak terlalu bias kita ini. Kan Dav, kan lo sekarang MU ada show doang kan? Kira-kira mau nambah lagi nggak? Contohnya nih kayak mungkin Rashford kemarin, FPL managers kan banyak nih yang jual Rashford karena dia cedera. Tapi sekarang kayaknya udah balik lagi nih. Kemarin di FA Cup semalam juga mainnya udah full time kan, 120 menit malah sama extra time. Terus Eriksen sama Casemiro pun udah balik. Jadi mungkin kita bisa ngeliat MU transitionnya makin bagus lagi dan attackingnya makin bagus lagi sih. Gitu. Gimana nih, Dav? Tertarik nggak nambah MU assets? Kalau gue sih Man United udah pasti banget harus beli lagi. Itu kan kemarin juga gue ngejual Rashford emang benar-benar karena cedera. Itu kalau misalnya dia nggak cedera juga nggak akan pernah gue jual kan. Dan ditambah dengan gue kemarin nonton Tottenham. Itu parah banget.
Sumpah itu Tottenham parah banget, bapuk banget. Beneran dah. Ini klub London lagi bapuk semua beneran dah. Chelsea, Tottenham gak jelas. Arsenal lagi Arsenal seri-seri juga mulu kan. Agak keseok-seok Iya kan, Arsenal lagi seri-seri terus. Tapi paling parah Tottenham sih. Somehow. Gue kira Chelsea udah parah ini. 20 menit. Iya. 20 menit udah 3-0 ya. Itu kaget banget loh. Itu beneran dah. Itu gol keempat masih replay, gol kelimanya udah kejadian di belakang gitu loh. Itu kaget banget. Apa coba? Itu kan gak jelas banget. Terus sih kayak ditambah juga tadi kan kata Fadil kan juga baru balik lagi tuh jantungnya MU yang menurut gue emang nge-carry MU nih ya. Dan sampai sini nih si Casemiro sama tandemnya juga udah balik lagi tuh si Eriksen. Nah, makanya harusnya Rashford sih pasti bakal ada return kalau misalnya dia udah langsung inform ya. Selain itu, gue juga aslinya ada pikiran buat nyelipin Bruno sih somehow. Soalnya kan Eriksen udah balik kan nih. Yeah. Dari kemarin kan Bruno dimundurin terus gara-gara Eriksen kagak ada. Dan di game lawan Brighton gue lihat dia udah balik ke camp lagi kan. Nah, jadi harusnya attack-nya MU udah lebih bagus lagi flow-nya kan. Dan kayak beberapa minggu yang sebelum Rashford cedera Rashford cedera kan dia kan gacor banget kan selalu. Dan menurut gue sih kalau misalnya emang mau beli MU asset harusnya kayaknya yang attacking. Soalnya kan Shaw juga sekarang kurang menarik nggak sih? Soalnya dia udah ditarik ke dalam nih sekarang ya. Dia udah nggak main wingback lagi kan? Semalam sih mainnya CB ya sama Lindelof. Iya kan? Karena Maguire apparently, gue juga nggak tahu sih. Apparently Maguire ini suspended mungkin katanya. Ya bagus lah untuk kalian mah. Wajar sih. Bagus untuk kalian mah itu. Tapi itu untuk bagus banget sih. Beneran dah. Langsung menang kan itu lawan Brighton. Terbukti Shaw at least clean sheet lah. Iya dan Shaw CB better option. Setidaknya mungkin masih ada poin clean sheet dari Luke Shaw. Tapi kalau misalnya emang nyari wingback mungkin bisa ganti ke yang lain. Soalnya ya udah ditaruh di tengah dia sekarang. Gitu. Ya makanya tapi kan itu si Maguire di suspendednya di FA Cup doang kan. Jadi nggak tahu nih di nanti hari apa sih, hari Kamis ya. Tiga lawan Spurs ini akan dimainin lagi apa enggak? Gue nggak tahu sih. Kalau dimainin lagi sama Ten Hag sih. Semoga sih enggak ya. Kalau dimainin sama Ten Hag sih aneh sih. Ya, we'll see. Ya. Gimana Van? Setuju nggak nih sama yang Davi bilang? Bisa dibilang gue setuju kalau misalkan lu mau masukin Rashford, tapi kurang diferensial dan kurang menarik sebenarnya karena banyak yang gue yakin minggu ini pada balikin semua juga. Karena gue juga ngilangin karena semua orang ntar akan balikin juga. Menurut gue kalau misalkan emang mau itu Diogo Dalot sih. Kayak karena dia terakhir lawan Nottingham poinnya 14, clean sheet-nya juga suka assist, kadang ngegolin juga. Jadi kayak Diogo Dalot mungkin better options karena mungkin dia ganti Malaysia atau Wan-Bissaka posisinya. Mungkin dia lebih firm. Karena mungkin kalau Shaw ditaruh di CB, jadi opsi kanan kirinya lebih menarik sebenarnya. Dia bakal lebih punya waktu bermain lebih banyak gitu. Nah, tapi jadi lo bilang Dalot tuh barengan sama Shaw atau mungkin sideways move nih dari Shaw jualnya beli ke Dalot gimana? Harus menurut gue Shaw ke Dalot sih. Shaw ke Dalot lebih menarik. Kalau 2 CB gue pun nggak yakin sebenarnya. Kayak 2 back tuh nggak sih, rada nggak yakin. Maybe Shaw ke Dalot. Kalau misalkan punya mid yang nggak itu, baru ganti ke Rashford atau siapa yang lebih menarik. Karena ownership-nya di under 5%, jadi kan itu oke dong sebenarnya. Iya. Dan kayaknya emang di FPL Bias Mini League pun nggak ada sama sekali sih. Jarang banget yang punya Dalot. Emang pada dasarnya jarang sih kalau Dalot mah itu memang benar pada banget. Ya template-nya kan Shaw, Rashford, udah itu doang. Paling Bruno doang kan. Pasti ada Fernandes, makanya tadi gue juga mikirnya Fernandes, tapi Dalot bisa sih. Ya kayak Shaw last 3 game week tuh poinnya 0 doang, jadi kayak nggak penting. Gue udah mulai considering untuk mau buang sih.
speaking of Rashford tuh dia BTW FYI udah nomor 2 nih top 2 top transfer in this week. Jadi udah 85,000 managers di dunia yang udah beli Rashford. FYI gitu. Nah, itu dia. Tapi gitu kalau misalnya lagi nyoba differential banget terus entar Rashford-nya return banyak kan kita ketinggalan jauh. Ya itulah. Tapi bener, mungkin menurut gue dia top 2 karena lawannya Spurs yang habis chaos sama Newcastle, orang juga langsung itu dia. Masukin semua sebelum harganya naik segala macam. Tottenham 6 langsung wah Rashford semua udah. Yoi. Nah, speaking of Spurs nih, menurut kalian Kane tuh masih a must have nggak sih? Kayak menurut gue ya, karena iya sih emang dia consistently ngegolin, tapi kemarin kita harus bahas dibantai Newcastle 1-6. Dan dia ngegolin sih walaupun cuma 1 ya. Nah, tapi sebenarnya menurut gue kayaknya nih sekarang udah mulai ada perubahan trend formation nih. Jadi sekarang kan mostly makanya 3-4-3 kan managers. Nah, tapi sekarang dengan midfieldnya yang makin banyak option yang bagus, ini mungkin gue kasih beberapa contoh ya. Triple Brighton midfield, menurut gue itu it's an option si 3M ini. Terus Arsenal midfield, of course ada Saka, ada Odegaard, ada Martinelli. Terus Palace, kalau mau nyari differential, mungkin kayak Olise atau Eze. Terus yang tadi kita bahas, Rashford. Terus Grealish, yang lagi on fire juga. Nah, ini kayaknya nih bisa ada perubahan trend formation nih, dari 3-4-3 jadi 3-5-2. Nah, dan berarti kalau 3-5-2 kan kita cuma bisa milih satu orang lagi kan forwardnya, karena kita nggak mungkin deny satunya itu pasti Haaland, ya kan? Nggak mungkin nggak pakai Haaland. Itu nggak mungkin ada yang lepas, itu mah ngaco. Iya. Nah, makanya nih, siapa nih menurut kalian forward yang bisa nemenin Haaland di depan? Karena sebenarnya ngomongin midfield, sebenarnya option di depan juga sebenarnya banyak ya. Jadi yang bisa nemenin Haaland di depan ya kayak tadi Kane, Watkins, mungkin ada Tony yang juga kadang-kadang masih konsisten golin, Diogo Jota kemarin 2 gol, sama Isak yang kemarin 2 gol juga lawan Spurs. Kalau gue sebenarnya personally kayaknya gue mau jual Kane sih, dan mungkin gue akan stick sama Watkins dan Haaland aja. Jadi kalau case gue buat Watkins ya dia benar-benar revive banget under Unai Emery. Udah 6 returns dalam 7 pertandingan kan. Dia cuma yang blank tuh kemarin baru doang blank kan, hari ini doang. Sebelumnya tuh baru blank. Sebelumnya tuh selalu gol. Parah. Iya. Nah, makanya menurut gue Watkins Haaland cukup nih dari game week ini sampai akhir season dengan jual Kane. Tapi sebenarnya gue juga mau ngasih shout out ke Diogo Jota sih. Dia harganya 8,8 dan fixtures wise ini Liverpool dari 33 sampai selesai 38 menurut gue favorable banget sih, dan bisa dijadiin differential pick. Dan ada double game week sih mereka banyaknya. Iya, benar. Di 34 kan ntar di double game week. Kalau nggak salah di 37 juga ada deh. Mereka kalau nggak salah ada 2 deh. 37 enggak? 34. Belum ya? Belum ada ya? Masih 34 deh kayaknya. 34 mungkin. Ya, terus kalau sebenarnya ya itu one side ya, tapi the other side Kane emang konsisten, tapi dengan harganya 11,5 nih ya. Iya, itu. Dan poinnya juga segol-segol doang kecil. Iya, exactly. Nggak nambah value banget gitu untuk 11,5. Berapa Setuju. nih? Iya, dia 11,5 returnnya cuma 1 gol, kadang-kadang cuma 1 assist. Konsisten sih, bener konsisten, tapi haul-nya kurang. Konsisten bener. Iya, nah itu dia. Bisa nggak nih dibilang Kane tuh worth it masih untuk di keep? Nah, karena sebenarnya yang kayak tadi lo bilang Van, harga premium tuh ya kita expect Kane bisa perform kayak Haaland kan. Iya, returnnya kita butuh yang premium juga. Exactly, ya dapat double digitnya tuh sering gitu loh. Sering. Ya,
Kane kan sayangnya jarang lah ya paling ya tadi 1 gol ya cuma 6 poin doang gitu kan. Nah iya. Nah, dibandingin Watkins yang 7,7 tuh menurut gue lebih menarik Watkins nih yang untuk di keep sekarang, dan Unai Emery lagi naik juga, dan kalau jual Kane duitnya bisa dipakai yang lain, mungkin nambahin buat budget di midfieldnya kayak Salah gitu kan. Iya benar. Gimana Dav? Iya. Menurut lo? Kalau menurut gue sih benar sih, kayak bisa kalau nemenin Haaland depan. untuk Kane sih ya, harusnya sih sekarang sih jual aja sih, karena bener untuk midfield tuh pilihannya banyak banget gak sih? Dan ditambah tadi di awal juga dibilang tren formasi udah pada pindah ke 3-5-2 kan. Susah juga nyempilinnya, dan midfielder tuh sekarang semuanya interesting banget. Banyak banget yang interesting. Yeah. Apalagi dengan Brighton yang ada 3 double game week kan. Yeah. Nah, kalau untuk temennya Haaland sih, gue sih udah punya Watkins ya. Tapi dari minggu ini sih agak mulai considering Jota atau Isak mungkin. Kalau Jota sih kita lihat 2 minggu ini nih bener-bener lagi on fire kan ya. Dia udah 2 double digit kan, udah 2 double digit haul, dan kalau misalnya nonton kemarin tuh pas lawan Nottingham Forest tuh chance-nya tuh juga banyak yang dari kiri, dari arahnya Jota. Ditambah dengan Gakpo yang biasanya lebih false nine, striker Liverpool kan biasanya kan false nine kan ya. Nah, biasanya tuh Jota yang ke tengah. Jadi somehow dia mulu yang dapat bola. Nah, kalau Isak sih lumayan interested sih ngelihat dia habis ngegolin 2 nih lawan tim bapuk. Masalahnya nih dia ngegolin Spurs nih one match wonder apa enggak nih? Nah, itu dia, tapi masalahnya takutnya one match wonder. Jadi kalau misalnya dicek-cek lagi juga aslinya tuh dia jarang main 90 menit. Beneran ya? Masih sering dirotasi sama Wilson kalau nggak salah kan ya. Nah, jadi juga lumayan takut kalau misalnya buat beli dia. Ya. Jadi paling kalau misalnya pengen temennya Haaland sih paling kalau nggak Watkins ya Jota sih menurut gua. Tony gimana Tony? Tony kan kemarin ngegolin juga tuh, dia dapat 9 poin pas lawan Aston Villa. Kalau Tony gimana ya? Tony kalau misalnya nyarinya differential sih, menurut gue sih lebih differential Jota nggak sih kalau dibanding sama Tony? Iya. Kalau tadi gue cek tuh Jota masih di bawah 2,4% tuh differential. 2,4 loh. Kalau Tony kan masih banyak ya. Dari dulu kan kita juga sering megang kan tuh si Tony. Jota yang lagi on fire gini sih lebih interesting daripada Tony menurut gue. Kalau lo gimana, Van? Lo akan stick with 3-4-3 atau 3-5-2 nih? Menurut gue 3-5-2 bener sih, menarik banget karena Kane akan gue buang juga kayaknya. 11,5 nggak worth it banget. Tapi pilihannya sama sih, mungkin Jota dan Isak karena Isak dan Watkins menurut gue, karena fighting for Champions League spot menurut gue itu pasti menarik banget. Tinggal match tinggal dikit, semua tim pasti 4-5 game terakhir ini performnya harus gila-gilaan. Bakal kejutannya juga bakal gila-gilaan. Tapi Isak itu habis ini Everton dan itu udah menarik banget ya. Apa tadi? Sorry. Everton dan Isak itu Everton sama Southampton. Itu menarik banget sih. Itu menarik parah. Kayak itu menurut gue sih yang menurut gue paling oke tuh Isak. Gue yakin gue akan jual Kane ke Isak. Minggu ini buat game ini. Gue yakin gue akan jual Kane ke Isak sih. Very perfect timing sih. Kayaknya banyak nih. Very perfect timing sih jual Kane sekarang abis kalah 6. Ya, pasti mentalnya juga turun banget gak sih? Oke, next paling tadi kan kita udah mention Haaland dikit ya. Kita nggak mungkin sih nggak ngomongin City. Dari City nih, siapa aja yang bisa kita consider? Karena di game week 33 ini kan City akan lawan Arsenal nih. Ini game paling penting sih menurut gue. Game penentuan siapa yang akan juara IPL. Ya nggak sih? Game yang harus nobar di kafe-kafe gitu sih. Yang udah pasti lebay banget. Ya, karena beda poinnya
cuma 4 ya sekarang ya dengan Dan City one game in hand atau dua dua City game in hand. 2 game in hand. Jadi kalau misalnya beda 5 poin. kalah lagi Arsenal udah kayak lewat. Beda 5 ya. Bener-bener penentuan banget sih siapa yang juara di EPL buat season ini. Kalau lo gimana Van? Lo akan nambah City assets nggak nih? Karena mungkin gue specifically ngomong Grealish ya. Tadi kita juga udah mention dikit. Dia kan lagi on fire banget nih belakangan ini. Pas FA Cup juga kemarin lawan Sheffield United, dia pun ngasih assist ke Mahrez. Dan cuma main 60 menit. Kayaknya emang sengaja supaya buat diistirahatin kan, buat main di EPL. Gimana? Ya benar. Grealish menarik sih. Grealish karena untuk harganya yang 7,2 menurut gue menarik banget. Kayak poinnya dari kemarin juga 7, 12, 12. Itu oke lah. Untuk harga 7,2 tuh bisa masuk in the bank. Kayak dan performance-nya dia hampir setiap main 90 menit tapi mungkin mentok-mentok 80 menit lah. Enggak, ya jadi udah sampai terakhir-terakhir juga tetap dapat clean sheet kalau misalkan dia clean sheet. Karena kalau pengen KDB cuma harganya juga nggak kayak kemahalan. Jadi kayak Grealish menurut gue top asset atau enggak Mahrez sih. Kalau Foden gimana nih Foden? Karena kan dia sebenarnya udah balik kan. Kemarin dia udah main nih di FA Cup nih. Dia udah sembuh dari cedera ya. Kalau Foden gue harus lihat dulu sih dia main dulu karena nggak berani banget masukin yang belum main dari kemarin sih. Jadi masih belum percaya sih sama Foden. Oke. Tapi ya menurut kalian Grealish tuh sekarang udah nailed on nggak sih posisinya? Nggak akan kena Pep Roulette nggak sih? Enggak sih. Apa mungkin masih kena Pep Roulette? Harusnya enggak sih. Karena dia assist dan gol, dan posisinya udah enak banget sih. Sering assist, udah nggak semaruk dulu lagi. Udah banyak ngasih, udah positioningnya udah enak, shooting jarak jauh udah mantep banget. Jadi kayaknya harusnya udah nggak kena roulette lagi sih. Kayaknya. Kalau misalnya dilihat sih dari kemarin dia main 90 menit terus loh di IPL Grealish nih. Baru game terakhir doang dia diganti. Padahal dia udah kayak 4 game dia 90 menit. Jadi mungkin nggak kena rotasi. Paling tadi gue udah mention Pep Roulette dikit. Siapa aja sih yang most likely nggak kena Pep Roulette selain Grealish ya? Tadi kan kita kayaknya sih sebenarnya udah ketebak ya. Grealish tuh nggak akan kena Pep Roulette pas lawan Arsenal nanti sama seterusnya pas lawan, karena City juga ada double kan di 3-4. Nah, menurut gue sih yang buat differential juga ya, mungkin jangan overlook defense City nih. Kayak misalnya si John Stones. Sekarang tuh dia dimainin Pep udah kayak inverted fullback juga sebenarnya. Jadi ya kan dia mainnya lebih di tengah nih sekarang di defense di CDM sama Rodri. Terus Stones juga udah starting 4 game terakhir. Dan di game terakhir kemarin tuh di Premier League yang lawan Leicester dia ngegolin. Tapi jeleknya dia cuma main 45 menit. Jadi dan nggak akan 90 menit kan, nggak pernah 90 menit nih. Jadi bisa differential Stones, tapi take it at your own risk. Karena baik lagi differential ya high risk high reward kan. Iya. Mungkin selain John Stones tuh Ruben Dias sih yang lebih nailed on. Karena dia udah start di 4 match terakhir di Premier League, terus selalu main 90 menit, walaupun belum dapat clean sheet, tapi setelah game week 33 lawan Arsenal nih, pas game week 34 dan seterusnya, fixtures-nya City tuh bisa dibilang gampang-gampang ya. Jadi sebenarnya potensial dapat 8 poin dari clean sheet sama main full time nih bisa banget sih dapat dari Dias. Gitu. Atau paling ya kalau yang paling nailed on lagi mungkin tapi mungkin jarang Ederson sih kiper. Iya tadi gue. Kalau kalian tadi gue mau nambahin itu kalau misalnya pengen banget yang nailed on dilihat City emang kayaknya bakal dapat setidaknya bakal dapat banyak clean sheet harusnya sih menurut gue sih. Kalau misalnya pengen yang nailed on, itu emang
yang paling pasti sih Ederson. Soalnya backbacknya mereka walaupun ada yang nggak roulette, tapi return-nya juga kita lihat si dia 90 menit return-nya dia juga nggak tinggi kan. Jadi kalau misalnya kan. daripada risk keganti, mending sekalian aja Ederson kalau menurut gue. Tapi sebenarnya kalau yang nggak punya chip nih kayak kita berdua dah. Kalau Kevin ya udah lah ya wildcard whatever. Kesel. Ngiri sih. Perlu nggak sih sekarang tuh gantiin ngetransfer kiper? Kalau gue sih, kalau gue pribadi nih ya, kiper gue dua-duanya ngaco. Dari kemarin kan kalau nggak salah Sanchez tuh sempat cedera ya, Sancheznya Brighton, inget ya sih? Kayaknya dia kan sempat cedera. Jadi kiper gue tuh berapa minggu ini still kiper Brighton kan. Dan dilihat Sanchez sudah balik, still udah nggak main lagi, pastilah nggak main lagi. Yang satunya lagi tim bapuk, tim mid table, Kepa. Tahu dong Kepa, jujur. Jadi itu bias ya kayaknya. Jadi gue emang harus ganti kiper kalau untuk tim gue sendiri sih gue emang harus ganti kiper. Dan kalau misalnya kiper sih Ederson seperti yang tadi gue bilang kayaknya bisa. Ditambah game-gamenya City gampang nih, atau paling gue bisa jadi sideways move balik ke Sanchez kalau untuk kiper. Oke. Menarik. Oke. Nextnya paling kita juga harus ngomongin Arsenal sih. Ya nggak sih? Ya, harus. Abis bottling nih, botol job seri lawan Southampton kemarin, posisi 20 boy, seri 3-3 dan itu ketinggalan duluan. Itu udah kalah 3-1 nggak sih? Iya. Ya gimana nih, managers yang punya defense-nya Arsenal ini udah harus beneran jual nggak sih defense Arsenal nih? Karena semenjak Saliba injured tuh mereka udah nggak pernah clean sheet sama sekali nih. Udah kebobolan 9 goals dalam 5 pertandingan. Gimana, Van? Kan lo masih ada Gabriel nih. Masih. Lakukan buat sama Gabriel nih? Kalau Gabriel performa gini sih emang gue udah rencana untuk jual Gabriel. Kayak udah clean sheet-nya udah jarang banget, udah susah. Transfer out-nya dia juga udah gokil, top 5 transfer out Gabriel. Menurut gue option-nya either TAA atau S2 Opinion. Tapi I will go with S2 Opinion sih, karena cheaper and return-nya walaupun ya suka gede, tapi kalau harganya standar lebih menarik menurut gue. Karena TAA akan makan tempat kalau gue ada salah atau halan gitu, akan makan tempat sih. Jadi lo masih belum go with ini ya, premium defender ya? Lebih ke belum. Premium mid sama depannya? Gua premium yang terpercaya emang cuma TAA sih. Sisanya agak nggak terlalu terpercaya yang mahal-mahal. Ya season ini emang suka gitu sih. Sekarang beda banget. Premium defenders tuh nggak kerja sama sekali sih. Dibandingin last season gitu. Karena TAA lagi turun. Premium defender kita dari dulu kan selalu TAA nggak sih? Iya. Iya benar. Ya back S2 Opinion itu yang suka rising. Nah, itu. Paling gitu. Benar. Tadi kan lo udah bilang transfer out ya. Ini kalau dilihat-lihat nih parah sih. 4 defense-nya Arsenal tuh top 5 transfer out. Jadi nomor 1 ada Ben Mee, terus 4 sisanya setelah itu ada Gabriel, White, Saliba, Zinchenko. Separah itu kan? Udah separah itu dia manajer satu dunia ini udah penat kali ya, udah give up sama ininya Arsenal, defense Arsenal. Udah nyerah sih. Nah, Dav, kan sekarang nih banyak nih managers yang double atau even triple up on Arsenal assets kan. Sudah saatnya nggak sih nih
dibuang-buangin. Kalau tadi kan kita udah mention, Kevin udah mention dia akan jual Gabriel kan. Tapi kan biasanya nih banyak nih yang double up on Arsenal midfield, kayak contoh Saka atau Martinelli atau Odegaard lah, atau Trossard even. Udah saatnya dijual, dan karena Arsenal juga nggak akan punya double kan sampai the rest of the season. Jadi dia kan cuma main sekali doang nih sampai 38. Kalau udah di saatnya dijual, yang harus di-keep siapa nih? Atau nggak ada sama sekali kah? Kalau gue sih, walaupun mereka cuma satu game, tetap aja midfieldnya tuh tetap bisa nge-score loh. Walaupun mereka 3 sama kemarin tuh kan, Saka tetap return, Martinelli juga tetap return kan. Nah, tapi kalau untuk yang back, kalau untuk yang masih punya back itu menurut gue harus dijual satu setidaknya lah. Karena seperti yang tadi udah dibahas, udah nggak pernah clean sheet lagi kan, jadi kayak returnnya kurang ya. Jadi paling kalau misalnya mau paling keep satu lah. Paling kalau gue sendiri sih Martinelli kalau misalnya mau nge-keep. Soalnya semenjak si Jesus balik itu kan dia selalu return kan. Dia return mulu, walaupun Jesusnya sendiri yang ada di timnya Bang Kevin ngeblank kan kemarin. Nah, itu padahal Martinelli Jesus kan biasanya bagus kan ya, tapi Jesusnya ngeblank, tapi Martinelli bagus. Jadi menurut gue sih kalau misalnya kita ngeliat dari form sekarang, menurut gue Martinelli. Ngomong-ngomong form, kalau misalnya Saka dari 3 game sebelumnya ini tuh Saka ngeblank loh. Dia baru balik double digit lagi minggu ini setelah 3 game ngeblank, dan game berapa gitu dia dapat double digit juga. Jadi kalau misalnya pengen nge-keep Arsenal, menurut gue yang jauh lebih konsisten sih Martinelli, dan itu juga bisa nge-save up karena fansnya kan jauh nggak sih bedanya, kayak 1,5 nggak sih? Martinelli itu 6,9 ya. Nah iya, dan Saka tuh kayak Saka 8,5. Nah, 8 kan itu juga lumayan tinggi ya. Jadi kalau misalnya pengen free up some funds, menurut gue sih bisa banget di Martinelli aja, dan Sakanya paling dijual. Oke. Ya. Berarti satu aja cukup lah ya? Atau karena satu aja karena yang lain juga banyak yang interesting. Brighton banyak double game week. Nah, menurut gue juga. Liverpool juga bagus, dan masih ada MU juga kan. Fernandes dan Rashford, 2 aset yang lumayan pasti bakal naik abis ini. Iya, setuju. Ya sebenarnya Arsenal nih emang bikin dilema ya, kayak in one hand mereka mau nggak mau mainnya harus all out terus tiap game week, dan dimana midfieldnya ini bisa return banyak kalau mereka perform yang benar, dan kalau lawannya emang bisa di-exploit. Tapi on the other hand mereka cuma main sekali ya kan, kayak Brighton main 3 kali, akan ada 3 double game week. MU City akan ada 2 double game week. Gimana sih yang bikin dilema tuh, siapa yang harus kita sacrifice kan, dan kadang-kadang juga ya single game weekers yang tadi kita bilang bisa jadi outperform yang double game week gitu kan. Nah jadi ya intinya sih kayaknya emang kalau Arsenal nih tergantung ini aja ya, biasnya gimana sih lihat performance-nya mereka. Nah terakhir gue mau bahas Liverpool juga nih. Mereka akan lawan West Ham away di 3-3, dan akan double lawan Spurs sama Fulham both at home di 3-4. Nah gue specifically mau ngomongin TAA sih, karena dia udah 3 game week terakhir nih ngasih assist mulu kan. Walaupun jarang clean sheet, tapi itu poinnya tuh di overthrow sama assist poinnya dia. Jadi lumayan, dia dapat 5-5 gitu kan poinnya. Nah, karena dia udah, tapi kayaknya nih, kayaknya sekarang dia udah dikasih posisi baru nih sama Klopp. Dia jadi inverted winger. Karena
kayaknya sih emang trennya sekarang managers pada mainin inverted winger semua ya. Dan kelihatan nih hasilnya. Kayaknya feel-nya nih udah rasa-rasa TAA season-season sebelumnya nih. Gimana, Dav? Lo kan udah ada Salah nih. Menurut lo harus double up apa even triple up Liverpool soon gak nih dengan formnya mereka yang lagi naik sekarang? Kalau ngeliat dari game yang kemarin sih ya, menurut gue sih setidaknya harus double Liverpool asset sih. Either Salah Jota atau ke Salah TAA, atau mungkin kalau misalnya ada fansnya ya sekalian triple aja. Either Salah Jota TAA atau mungkin kalau misalnya kurang fans bisa ke Robo lah mungkin. Tapi asli sih gue pengen triple up, tapi bingung juga ngemasukinnya gimana, considering premium banget TAA tuh kan ya. Yeah. Yang paling mahal kan dia, defender paling mahal kalau nggak salah kan? Iya, masih. Iya, dan gitu. Udah bahas TAA, gue pengen ganti topik lagi nih. Kita mending bahas Jota nih. Menurut gue sih yang paling harus dilihat sih Jota. Kayak yang tadi kita udah bilang, ownership dia kan masih 2,4%. Dan kalau misalnya kita lihat 2 game week terakhir, bener-bener yang double digit hold dia kan. Nah, dan kalau misalnya nonton kemarin tuh hampir semua bolanya tuh somehow jatuhnya ke Jota. Chance Liverpool dari open play juga banyaknya tuh yang dari kirinya Jota, walaupun gol-golnya banyakan set piece. Dan itu dia, set piece-nya pasti yang megang either Robo atau TAA. Nah, dari set piece-nya itu mau free kick, mau corner, itu pasti antara TAA atau Robo. Makanya Robo dapat 1 assist kan, dan juga TAA dapat 1 assist. Harusnya TAA juga 2 assist, itu juga aslinya assistnya Fabinho kan itu juga dari cornernya TAA kan. Yeah. Tapi Fabinho udah dapat duluan, jatuhnya ke Jota lagi. Jadi returns-nya Liverpool ini ada di 4 pemain ini. Dan harusnya selain itu juga harusnya kata gue Jota bisa hat-trick. Sumpah. Kemarin tuh kayak ada umpan dari Konate dari belakang gitu. Dia sundul kan ya itu kan. Tapi ketepis kan sama si Keylor. Nah, lagi nggak hoki aja kalau menurut gue sih. Terus kalau dibandingin sama Salah, Jota juga jauh lebih sering main ke tengah. Salah tuh lebih sering main di sayap. Dan Gakpo agak di false nine. Jadi yang ke tengahnya pasti Jota. Terus jadi kalau misalnya mau ganti sih, gue sih considering ganti karena di tim gue masih ada striker bapuk 1, Havertz. Tapi wah ngakak sih masih ada Havertz. Iya, kayak tim gue tuh masih ada sisa-sisa Chelsea gitu loh. Jadi kayak harus diganti. Sisa-sisa kebulian ya. Iya, sisa-sisa bias. Sisa-sisa bias gue tuh kayak biting me in the ass sekarang kan. Jadi kayak harus diganti sih. Jadi paling kalau misalnya double up, gue bakal consider Salah Jota. Karena emang Jota ada tempatnya tuh. Ganti aja ke Havertz. Tapi mungkin nggak minggu ini menurut gue. Soalnya West Ham kemarin kan baru habis menang 4-0 kan. Jadi mungkin minggu depan pas double game week gue Jota. Menarik. Ya udah paling kita tutup seperti biasa ya. Kita kasih tahu nih transfer plans, formation sama captain picks kita masing-masing. Gue mulai duluan kali ya. Boleh. Gue ini transfernya akan ganti either Saka atau Martinelli ke Solly March. Jadi gue akan cuma bikin 1 transfer doang. Karena March juga akan lawan Force away kan. Nah, jadi formation gue sekarang sebenarnya masih 3-4-3
Jadi gue ada Raya di belakang, terus ada Estupiñán, Trippier sama Alex Moreno. Terus tengahnya itu gue ada Mitoma, Fernandes, Martinelli, sama March. Dan 3 depannya seperti biasa Watkins, Haaland, sama Kane. Dan kaptennya kayaknya gue Haaland sih, yang lawan Haaland Arsenal sih. at home. Tetap Haaland sih. Kalau Kevin gimana, Van? Gue minggu ini kayaknya akan wild card karena waktunya udah mulai tipis. Tinggal 3-5 ya? Is it? 6 game week lagi. Gue baru ngedraft, belum tahu pasti atau enggak. Cuma kiper ada di De Gea sama Ward, biar murah aja. Terus backnya ada Trent, S2, Dalot, Trippier sama Botman. Tengahnya ada Martinelli, Mitoma, March, Salah sama Rashford. Striker depannya ada Jota, Haaland sama Solanke. Captain akan di Haaland sih minggu ini. Karena gue percaya big games with big returns. Lo ada ini nih, lo ada budget tuh buat semua premium itu? Ada sisa 0,2. Wow. Karena di game week 34 sekitar berapa? Sekitar 9-10 pemain double. Jadi itu oke banget sih. Bakal tetap ketutup ya? Bakal tetap ketutup harusnya. Jadi karena minggu depan maybe 9 pemain gue akan double game week, jadi gue bisa triple captain or something gitu. Menarik. Aduh, masih ada triple captain juga dia. Masih inget banget sama triple captain bapuk gue tuh. Itu sih plans gue buat minggu ini. Oke. Kalau Davi gimana? Kalau gue sih sejauh ini minggu ini kayaknya harus -4. Karena sekarang tim gue kipernya masih Steele, sama yang di sub kan pemain bapuk, Arrizabalaga. Untuk di defense-nya ada Shaw, masih ada Henry sama Trippier. Yang duanya lagi di bench itu defender juga, Nico Williams sama Chilwell, itu cuma placeholder doang. Habis itu 5 di tengahnya McAllister, Salah, Martinelli, Saka, sama Mitoma. Dan di depannya 3 Watkins, Haaland, sama pemain bapuk Havertz, gitu kan. Jadi untuk transfer plans-nya gue bakal sideways move seperti yang tadi gue bilang. Kiper gue dari Steele kayaknya bakal ke Sanchez, considering dia double game week masih banyak kan. Abis itu Saka kayaknya bakal gue jual, gue ganti ke Rashford. Menarik. Kaptennya? Dan untuk kapten gue sih takut kalau nggak megang Haaland, beneran deh. Takut beneran. Kayak kapten, nge-differential kapten tuh paling takut, soalnya Haaland kan kita tahu emang robot kan ya. Sekarang tuh stakes-nya Haaland big match lawan Arsenal atau Rashford lawan tim yang habis dibantai 6-0. Jadi kayak pilihannya itu. Jadi agak bingung either pengen ngabisin tim bapuk atau mau menang title gitu kan. Mau menang title ya itu. Iya, jadi tapi kayaknya sih bakal tetap megang Haaland. Itu takut beneran, sumpah. Takut. Yeah. Kalau dia kacau pasti, dan most likely semua managers akan kapten Haaland sih minggu ini. Dan most likely kacau. Kalau misalnya nggak dipegang pasti kita tinggal sendiri. Ownership 77%, sekalinya nggak kena kapten yang sisanya ngapten. Itu drop. Itu sakit sih. Iya. Dan somehow waktu itu sekalinya gue triple captain, Haaland blank. Itu gue masih ingat sampai sekarang. Ya, semoga inilah ya, minggu ini kaptennya bener pilihannya. Semoga dah. Semoga. Oke, that's our time for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai habis. Reminder sekali lagi, kalau deadline game week 33 itu ada di hari Rabu 26 April jam 12 malam. Jadi better set squad kalian itu di hari Selasanya.
Jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya itu PB3331. Follow IG dan TikTok kita @FPLBias. Kita akan balik lagi mungkin hari Jumat nih, tanggal 28 buat bahas Game Week 34. Oke, good luck and see you next time. Bye. Thank you. Thank you.